Ada nggak sih dok, makanan yang bisa ngebuat atau mengurangi bau mulut ketika kita berpuasa? Yang mengurangi sebetulnya makanan-makanan yang garing-garing. Oh. Jangan pada bilang kerupuk ya. Nah, ntar malah garing, pada enak, kerupuk tuh. itu bukan itu. Halo sahabat KG, balik lagi di Polantas, podcast lantai 17 Menara Kompas. Nah, di episode sebelumnya kita udah ngobrolin tentang menjaga nutrisi di bulan puasa. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan mulut di bulan puasa. Nah, untuk itu kita tetap dan masih bersama Dr. Santi. Yeay. Kita sapa dulu dong, sahabat KG. Benar, kita sapa dulu. Sapa dulu hostnya dong. Halo Dimas, apa kabar? Halo Dokter Santi. Masih belum bolong? Masih belum dong, alhamdulillah. Sahabat KG juga masih aman ya. Ya. Mudah-mudahan semuanya pol, berkah. Bener. Mudah-mudahan semuanya sehat dan Ya. bahagia selalu. Amin. Nah dok, kan kita di episode hari ini bakal ngebahas tentang menjaga kesehatan mulut dan gigi ketika di bulan puasa ya dok. Betul. Dan hal yang paling sering aku dengar dari teman-teman, dari aku pribadi alami. Nah ini nih, yaitu adalah bau mulut ketika puasa dok. Bau naga gitu ya? Nah, bau naga. Nah, kira-kira tuh penyebab bau mulut ketika berpuasa tuh apa sih dok? Sebetulnya bau mulut pada saat berpuasa itu 90% lebih 90%? itu disebabkan karena sesuatu yang terjadi di dalam rongga mulut. Oke. Karena orang suka melalaikan kebersihan rongga mulut. Jadi kalaupun membersihkan mulut cuma giginya doang. Padahal rongga mulut ada gigi, ada gusi, Betul. ada lidah. Nah, itu tiga-tiganya harus dibersihkan. Dan gigi sendiri punya 3 sisi. Ada sisi yang dekat pipi, ada sisi yang dekat lidah, ada sisi yang berhadapan dengan rahang atasnya. Jadi gigi yang untuk tempat mengunyah. Ya. Dan 3 sisi itu harus dibersihkan dengan seksama. Oke. Dengan seksama itu artinya bukan keras-keras. Ya. Jadi bukan kerasnya yang menentukan bersihnya, tetapi seberapa hati-hati kita membersihkan gigi dan seberapa lama. Oke. Nih, coba ya sahabat KG, kalau di rumah sikat gigi, pasang timer. Oke. Rata-rata cuman 30 detik. Ya, 1 betul. menit gitu Bener. kan. Itu aja udah lama banget kalau 1 menit tuh. Padahal sebetulnya waktu yang dianjurkan adalah 2 menit. Oh, 2 menit. 2 menit tuh cukup lama karena biasanya nggak sampai 2 menit udah kelar, ngerasa udah bersih gitu. Jadi coba sahabat KG diperbaiki lagi cara sikat giginya gitu. Itu baru sebagian kecil dari penyebab bau naga. Oke. Ya, jadi entah giginya yang kotor, ada karang gigi, ada gigi yang bolong, atau gusi yang ada infeksinya gitu, atau mungkin lidahnya nggak bersih, atau mungkin ada infeksi di daerah sekitar mulut, misalnya ada radang tenggorokan, atau mungkin ada radang amandel. Kan sering ya kalau udah bulan puasa. Bener, dok. Jajannya kan tahu sendiri ya, sahabat KG ya, kita tahu sama tahu lah gitu ya. Itu sering yang radang amandel. Nah, radang amandel sendiri merupakan salah satu penyebab bau naga. Oke. Belum sinusitis gitu. Ini kan cuaca lagi nggak beres gitu ya. Di mana cuaca pancaroba gitu, kadang hujan, kadang panas gitu. Kuman-kuman tuh paling hobi tuh. Nah, kalau nemplok ke kita bisa jadi radang tenggorokan, sinusitis dan seterusnya. Itu penyakit yang sekitar rongga mulut. Nah, 10%-nya itu bisa penyebab bau mulut itu bisa berasal dari yang lain-lainnya. Contoh nih, yang paling gampang, penyakit asam lambung naik ke atas. GERD ya. Itu bikin baunya tuh agak, mohon maaf ya, kurang sedap. Gitu, karena asam lambung beserta isi makanan di lambung naik ke atas sehingga nggak begitu enak gitu. Belum lagi kalau orang-orang yang punya penyakit muntah-muntah gitu ya, itu kalau muntah kan bau mulutnya juga kurang sedap gitu. Terus
Ada juga penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan bau mulut itu, misalnya ada gangguan di ginjalnya, ada gangguan di hatinya, itu juga bisa bikin bau mulut. Dan ada beberapa orang penderita diabetesi yang kalau dia masuk ke keadaan ketoasidosis, mulutnya itu baunya agak kurang sedap gitu, bau-bau kayak buah, kayak aseton gitu, pokoknya baunya bukan bau mulut biasanya gitu. Nah, dehidrasi juga bikin bau mulut yang kurang sedap. Jadi penyebabnya macam-macam. Banyak ya? Banyak. Oke. Nah, selain bau mulut itu tadi, kan biasanya benar tadi yang Dokter Santi sampein. Kadang tuh kita suka radang, tapi kadang juga Dok, sariawan juga sering Dok, bibir pecah-pecah, terutama ketika bulan puasa ini kan. Nah, itu sendiri kalau dari Dokter Santi, itu tipsnya tuh seperti apa sih Dok? Supaya kita bisa terhindar tuh dari sariawan maupun bibir pecah-pecah itu. Sebenarnya sariawan sembuh sendiri sih, nggak diapa-apain sariawan juga. sembuh sendiri ya, berarti ya. Tapi kalau mau cepet, kalau mau pakai obat yang di dapur nih, kumur pakai air garam boleh. Diolesin kalau mau agak enak dikit, diolesin madu boleh. Diolesin minyak kelapa boleh. Tapi kalau mau obat-obatan, ada beberapa jenis obat-obatan yang bisa dioles, bentuknya gel gitu ya. Itu boleh dilakukan. Tapi sekali lagi sariawan itu seringkali berkaitan dengan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus, penyakit-penyakit tuh menjauh, termasuk sariawan. Jadi penting menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh kita termasuk bisa dijaga dengan pola makan, pola minum, tidur, kelola stres, sama olahraga. Olahraga tuh. Komplit kan? Nah, jadi mungkin tadi yang teman-teman ataupun sahabat KG yang punya sariawan, itu tadi disaranin nih sama Dokter Santi untuk pakai alat-alat yang ada di dapur aja. Kayak seperti garam. Tapi sakit ya Dok? Jangan ditutup, sahabat KG dikumur. Dikumur ya. Nah, garam kira-kira setengah sendok teh gitu ya. Dilarutkan dalam 1 gelas air hangat, kira-kira 200 sampai 250 cc air hangat. Terus dikumur selama 20-30 detik gitu ya. Terus dibuang. Nah, habis itu kumur lagi, dibuang lagi sampai 1 gelas habis. Itu membantu. Kalau aku waktu itu pernahnya ditotol malah Dok, makanya sakit banget. Kejem banget itu, ya. sahabat KG. Jangan air ya. mata menetes gitu. Iya, ternyata kejem mana dikumur. sama sakit hati. Waduh, tetap kejem. Diselingkuhin gitu ya. Lebih perih mana itu, garam dengan selingkuhin? Kayaknya sih pedihnya sama sih Dok. Oh, udah pernah ngalamin? Waduh. Ini malah kita jadi ngobrolin ganti sakit topik, hati gitu kan. Aduh, nah kita ngobrolin tentang menjaga kesehatan mulut dan gigi ya Dok. Dan tentunya nggak jauh-jauh dari menggosok gigi. Nah, tadi kita udah ngobrolin durasi dari menggosok gigi dari Dokter Santi yang merekomendasikan itu sekitar 2 menit ya berarti. Nah, untuk berapa kalinya dalam sehari itu kira-kira berapa Dok? Yang idealnya lah. Kalau untuk gigi 2 kali. 2 kali? Minimal. Boleh lebih, jangan diskon. 2 Oke. kali udah harga pas lah. Ya, 2 kali. Terus membersihkan lidah minimal 1 kali sehari. Harga pas, nggak bisa diskon lagi ya, supermarket. Kalau mau lebih boleh, kurang nggak boleh. Kemudian untuk membersihkan sela-sela gigi dengan menggunakan benang gigi minimal 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Jadi yang dibersihin semuanya. Gusi ketika sikat gigi dibersihkannya. Oke. Nah, berarti kalau menggosok gigi itu waktu-waktunya itu ketika kita setelah sahur, ketika kita udah selesai makan kan berarti ya Dok ya. Dan ketika setelah berbuka atau sebelum tidur ya berarti ya Dok. Sebenarnya gini, saya agak sulit menjawab karena sikat gigi ketika berpuasa itu hukumnya kan makruh ya. Makruh, benar. Dikoreksi kalau saya salah ya. Nah, sebaiknya memang yang Dimas katakan itu kita sikat gigi sesudah sahur. Tapi masalahnya sahur itu kan mepet banget ya. Mepet. Kalau bisa sampai detik-detik terakhir kita masih makan gitu. Ya, benar.
4, 3, 2, 1. Udah tuh baru bener-bener berhenti kan. Nah, masalahnya orang itu disarankan untuk sikat gigi tidak boleh langsung setelah makan karena ada enzim-enzim, ada sifat asam dan basa di mulut yang kalau dilanggar malah bikin giginya jadi cepat rusak. Ya. Jadi sikat gigi itu sebaiknya 30 menit sesudah makan. Nah, cuma susahnya karena tadi itu makruh gitu ya. Jadi pilihannya adalah sahurnya cepetin ya, paling nggak 30 menit. Ya, kalau nggak bisa nawar-nawar mungkin 20 menit. Dokter gigi tolong komen. Terus kalau boleh 20 menit, saya tahu 30 menit gitu ya. Terus kalau nggak bisa, misalnya udah terlanjur, udah mepet 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan, ya udahlah, at least kumur dengan air kalau memang tidak bisa sikat gigi. Nah, tapi untuk pas berbuka, sebaiknya dilakukan bukannya sebelum berbuka tetapi sesudah berbuka dan sebelum tidur. Gitu. Jadi kan minimal 2 kali, boleh lebih nggak boleh kurang kan. Nah kalau dibikin 3 kali kan boleh. Malah lebih bagus ya dok. Benar. Berarti buat sahabat KG di rumah nih, nah lebih baik emang kita sahurnya lebih dicepetin gitu. Jadi punya spare 30 menit ya dok sebelum imsak itu buat sikat gigi dulu. Nah baru tuh ketika udah mulai imsak kan udah nggak boleh makan lagi. Artinya puasanya udah mulai jalan kan. Nah jadi kita udah nggak nyentuh makanan lagi lah mulutnya seperti itu. Atau mungkin bisa juga diakalin ketika wudhu. Oh iya. Kan ada tuh berkumur lah ya. Lebih memperhatikan ketika kumur di waktu berwudu. Oke. Nah paling seperti itu ya dok yang kita sarankan ke sahabat KG semuanya ya. Paling waktunya emang dipercepat buat sahurnya supaya dapat tetap untuk sikat gigi di waktu sebelum puasa. Gitu. Itu kalau misalnya memang dari segi membersihkan giginya, kalau bisa dicepetin. Betul. Kalau nggak bisa, diperhatikan jenis makanannya. Bener. Supaya bau naganya nggak muncul. Iya. Nah, ngomongin mengenai tentang jenis makanan nih dok. Yang kira-kira ada nggak sih dok makanan yang bisa ngebuat atau mengurangi bau mulut ketika kita berpuasa? Berarti yang mengurangi dulu bukan yang menyebabkan ya? Ya, kita yang mengurangi dulu deh gitu. Yang mengurangi sebetulnya makanan-makanan yang garing-garing. Jangan pada bilang kerupuk ya. Nah, ntar malah pada enak, kerupuk gitu kan itu. Makanan-makanan yang garing itu maksudnya kayak buah-buahan, sayur-sayuran gitu yang dikunyah, bukan diminum. Beda ya dok? Beda. Untuk bau mulut ya. Iya. Kalau untuk bau mulut, minum buah-buahan, jadi buah-buahan yang di blender, yang di jus, efektivitasnya untuk mengurangi bau mulut ada, tapi kurang efektif kurang optimal, ya, kurang baik, kurang maksimal lah. Kalau mau yang lebih baik itu dikunyah, terutama yang garing-garing. Jadi buahnya jangan yang lunak gitu. Cari yang garing supaya ketika kita mengunyah buah yang garing itu ada proses mengunyah sehingga si buahnya itu kayak menyapu jigong-jigongnya kita itu loh. Kan kalau kita makan itu ada tumpukan-tumpukannya gitu. Nah, tumpukannya itu akan terbawa oleh si buah-buah yang garing. Terus kalau bisa pilih buah-buahnya yang mengandung vitamin C. Kenapa? Karena supaya kita banyak kuis nih sahabat KG. Bisa mengurangi bau mulut itu pasti ya dok. Terus kenapa harus banyak vitamin C-nya? Komen di bawah. Komen mungkin boleh. Bantu aku juga kan di bawah. Jawab nanti. Benar. Jadi vitamin C itu merangsang produksi ludah. Coba kalau sahabat KG atau Mas Dimas habis makan sesuatu yang buah yang vitamin C kan biasanya asam dong. Yang keluar ya ludahnya ya. Benar. Nah, pengeluaran ludah itu membantu menyapu, membuang dalam tanda kutip, membantu memberi kendaraan kepada si bakteri yang ada di mulut untuk meluncur masuk ke lambung. Nah di situ nanti diuruslah oleh asam lambung dan tentara-tentara sesudahnya yang disebut dengan probiotik gitu ya. Jadi dimusnahkannya di bagian bawah gitu. Sehingga karena yang menyebabkan bau mulut itu sebetulnya si bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut kita, di sela-sela gigi, di sela-sela lidah. Lidah kita tuh nggak rata, lidah kita tuh ada
kayak apa gang-gangnya gitu ya. Bener. Nah, kalau di perumahan padat tuh itu si bakterinya bisa berkembang biak dengan baik. Nah, kalau kita makannya nggak bener, makan sesuatu yang lengket, misalnya biskuit atau roti gitu, itu kan lengket ya. Sesuatu yang manis juga, dapatlah si bakteri ini makanan. Nah, kalau bakteri-bakteri dapat makanan kan biasalah ya. Kalau kayak manusia dapat makanan, dapat rumah gitu, berkembang biak nyaman ya kan, bener. Beranak pinak kan, beranak bercucu bercicit gitu. Sama bakteri juga begitu. Nah, kalau dia berkembang biak semakin banyak, kan dia dalam proses makan, kan dia menghasilkan metabolisme yang sama kayak manusia. Kalau makan kan ada buangannya ya, ada mohon maaf kentutnya gitu betul. Ada mohon maaf sendawanya gitu ya, ada mohon maaf buang air besar, buang air kecil gitu. Nah, semua buangan-buangan si bakteri ini yang menghasilkan bau kurang sedap di mulut, sehingga salah satu cara untuk mengurangi bau mulut menghilangkan bakteri ini. Tadi dengan sikat gigi dan floss, yang kedua dengan makan makanan yang garing, yang ketiga mengurangi makanan-makanan yang terlalu manis, terlalu gurih gitu ya, terlalu merangsang bau yang gak enak, makanan-makanan yang terlalu tajam kayak bawang putih, bawang merah, jengkol, pete, itu bisa tertinggal baunya di mulut. Itu jangan lupa rokok. Makanan yang penyebab bau mulut ya, Dok? Masuknya ya. Oh iya, tadi nanyanya yang mengurangi ya. Yang mengurangi. Minum. Sama tadi yang garing-garing, sama probiotik, sahabat KG. Probiotik tahu kan ya, bakteri baik, itu bisa membantu mengurangi bau-bau yang tidak enak di rongga mulut, karena si bakteri ini, bakteri baik ya, bisa berperang dalam tanda kutip, melawan si bakteri-bakteri penyebab bau tidak enak di mulut. Dan bisa juga bantu dengan itu loh, barang-barang di dapur, rempah-rempah yang di dapur, ada kayu manis, ada cengkeh, ada apa yang bentuknya bintang, kembang lawang. Ya, ada kapulaga, ada adas manis, itu boleh diseduh di kumur atau diseduh diminum juga boleh. Jadi baunya enak. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang yang mengurangi. Nah, sekarang kan tadi udah sempet di-spill juga sebenarnya sama Dokter Santi ya, makanan yang penyebab bau mulut. Nah, itu supaya teman-teman atau sahabat KG di rumah bisa menghindari nih, Dok. Kira-kira makanan seperti apa, tadi Dok? Tadi tuh ya, yang lengket ya. Bener. Biskuit-biskuitan dan teman-temannya yang lengket. Kalau makan membuat jigong di gigi itu jangan. Sisa-sisa gitu ya, Dok, jadi ya. Terus makanan yang terlalu manis karena jadi bahan makanan buat si ini. Terus makanan atau minuman yang mengandung kafein. Kafein. Karena kafein bisa bikin rongga mulut jadi kering karena dia walaupun sedikit, pada beberapa orang yang sensitif kafein itu bisa bikin dehidrasi minimal ya. Tapi dalam keadaan berpuasa dehidrasi minimal pun efeknya jadi besar gitu karena memang tidak ada asupan makanan gitu. Dan itu ya makanan yang berprotein kayak misalnya protein itu kan macam-macam ya, ada daging merah, ada daging putih, ada protein nabati. Nah, khusus untuk bau mulut yang bikin bau nggak enak itu adalah daging-daging yang warnanya merah. Mohon maaf ya, sahabat KG. Kalau mau baunya harum, carinya daging-daging yang putih. Jadi misalnya ikan itu dalam proses metabolismenya itu menghasilkan paling sedikit sulfur gitu. Atau pilih protein nabati. Dan juga rokok. Ya, rokok itu baunya puasa nggak puasa baunya nggak enak. Bener. Ada nggak rokok yang baunya nggak enak? Jadi harus dikurangi ya, Dok ya. Ya kalau bisa berhenti sih, jangan. Kalau bisa mah berhenti. Kita restart hidup baru. Betul. Berhentilah merokok. Nah tips dan saran nih dari Dokter Santi sendiri untuk menutup mungkin dari episode kita hari ini, boleh banget sampein ke teman-teman dan juga sahabat KG semuanya untuk terus menjaga kesehatan mulut dan gigi nih. Iya, sebetulnya menjaga kesehatan mulut dan gigi itu bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan rongga mulut dan sekitarnya, dan menjaga kesehatan dalam secara keseluruhan gitu ya, baik dari gaya hidup yang baik, makannya yang benar, minumnya yang benar gitu. Terus jangan lupa kalau punya penyakitnya ditanggulangi. Kalau punya diabetesnya dibereskan gitu. Kalau punya sinusitisnya dibereskan, kalau punya GERD-nya dibereskan, supaya kalau badan kita sehat, kebersihan rongga giginya baik, jenis makanan yang tepat yang masuk, maka bau mulut mudah-mudahan insya Allah
Minggat, nggak nyaman tuh di mulut. Iya. Oke, terima kasih Dokter Santi. Mungkin sampein dulu tagline dari Dokter Santi yang biasa disampaikan ke sahabat KG semua ya. Silakan Dok. Jangan lupa sahabat KG, sehat itu mudah, sehat itu murah. Oke, sampai ketemu di Polantas selanjutnya. Dadah.